Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata ujian Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SENM. Untuk pertanyaan pertama, untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, 1. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. 1. Perluasan produk mix. 2. Penyempitan produk mix. 3. Perubahan produk yang ada. 4. Pengembangan penggunaan produk baru yang ada. 5. Penentuan posisi produk. 6. Trading up and trading down. 7. Diferensiasi dan segmentasi pasar. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Berikut beberapa proses pemasaran secara sistematis. 1. Analisis peluang besar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar, di mana kisi-kisi produk atau pasar harus diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan atau positioning strategi yang pada dasarnya adalah sasarannya. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran, di mana perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada dasar sasarannya. Proses harus mampu memberikan keistimewaan-keistimewaan yang lain dari bersaing ataupun mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran, di mana strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan dan upaya pengendalian pemasaran, di mana pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Pertanyaan nomor 3, jelaskan strategi harga promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan dalam produk penjualan. Yang pertama, dengan melakukan diskon harga, di mana perusahaan mengurangi persentase tertentu dari harga normal produk. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan permintaan dan konsumen yang sensitif terhadap harga. Diskon harga hampir dapat Anda temukan untuk berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Biasanya perusahaan mengadopsinya jika permintaan adalah elastis. Harga yang lebih rendah meningkatkan permintaan yang jauh lebih tinggi. Yang selanjutnya dengan kartu loyalitas, di mana perusahaan menggunakan untuk mengelola diskon, mempromosikan hadiah. Jadi, untuk mendapatkan diskon, Anda harus memiliki kartu tersebut. Perusahaan mendorong Anda untuk berbelanja lebih banyak. Setiap pembelian menggunakan kartu tersebut akan mendapatkan poin. Semakin banyak poin Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan diskon ataupun memperoleh hadiah. Selanjutnya dengan cara beli satu gratis satu ataupun buy one get one free atau BOGO. Seperti namanya, Anda mendapatkan satu produk gratis ketika membeli 2 barang sekaligus. Ada banyak variasi dalam program promo ini dan pada dasarnya itu adalah ketika Anda membeli lebih banyak, Anda dapat membayar lebih sedikit. Adalah dengan cara kupon. Biasanya perusahaan menaruh di surat kabar ataupun majalah. Anda akan mendapatkan potongan harga dengan menukar kupon tersebut di merchant terkait. Pertanyaan nomor 4. Sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment tersebut. Yang pertama, lingkungan internal pemasaran ataupun bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk, penempatan barang atau price, program promosi ataupun promotion, saluran distribusi ataupun place. Lingkungan internal non pemasaran.
Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional ataupun operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran, antara lain 1. Produksi, 2. Personalia, 3. Keuangan, 4. Penelitian dan pengembangan, 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian, 2. Hukum, politik dan peraturan pemerintah, 3. Pendudukan dan keseimbangan lingkungan, 4. Teknologi, 5. Sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal makro. 1. Pemasok, 2. Pesaing, 3. Perantara, 4. Pasar. Pertanyaan nomor 5, yaitu A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis atau organisasional consumer dan konsumen akhir atau final consumer. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis tersebut. Konsumen akhir ataupun konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk menjual belikannya kembali. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumen sendiri. Konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial ataupun konsumen antara. Ada jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual ke produsen, disewakan kepada pihak lain, kemudian dijual kepada pihak lain ataupun pedagang, lalu digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik ataupun pasar pemerintah dan organisasi. Pertanyaan B, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen ataupun consumer decision process. Yang pertama itu motivasi atau motivation, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi ataupun perception, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Selanjutnya, pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seorang untuk mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan sesuatu hal. Selanjutnya, yang terakhir, integritas atau integration merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membuat tekad seseorang untuk membeli produk tersebut. Demikianlah jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.